Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama hari ini kita berdoa. Untuk yang memimpin doa kita pada hari ini, Ibu minta kepada Ananda Rois Junaidi untuk memimpin doa kita pada hari ini, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat pendek, surat Al-Alaq. Baik, silakan Ananda Junaidi, Ananda Rois Junaidi. Semuanya siap. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama, berdoa di dalam hati masing-masing. Selanjutnya kita membaca Al-Alaq. Berdoa mulai. Mari bersama-sama kita baca surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad Terima kasih untuk Ananda Rois Junaidi yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Semoga dengan dibacakannya ayat Al-Quran pada pagi hari ini, proses pembelajaran kita akan berjalan dengan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, marilah kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, ya, anak-anak. Apa lagu kita, Bu? Lagunya lagu Indonesia Raya. Baik, Bu. Anakku ada di Indonesia bangsa dan tanah air, marilah jiwanya bahagia Indonesia bangun di negara yang merdeka. Ya, demikianlah tadi bersama-sama kita sudah menyanyikan lagu. Udah, Bu. Indonesia Raya, ya. Kenapa kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya itu? Salah satunya untuk menanamkan pada diri kita yaitu rasa nasionalis, ya. Jadi jangan bisa lagu-lagu selain lagu pop, lagu dangdut atau rock saja. Kita juga harus bisa dan mencintai lagu-lagu nasional kita. Gitu ya anak-anak? Baik, ya, Bu. Baik, untuk selanjutnya sudah siap semua untuk menerima materi kita pada hari ini? Udah, Bu. Ya, coba yang posisi duduknya masih belum nyaman, belum siap untuk menerima materi, silahkan dibenarkan posisi duduknya, ya. Kemudian, baik, sebelum melanjutkan ke materi yang akan kita bahas pada hari ini, coba materi yang kemarin, ya, itu materi tentang iman kepada hari akhir. Coba, masih ada yang ingat apa yang dimaksud dengan materi hari akhir kemarin? Apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir? Ayo. Ingat, Ibu. Saya coba
Silahkan ya Ananda, silahkan disampaikan. Hari pisan Ibu, hari hancurnya dunia Ibu. Iya, benar sekali. Oh, berarti Ririn masih mengingat pelajaran kita yang lalu ya. Baik, sebelumnya Ibu absen dulu ya untuk melihat kehadiran Ananda ini. Apakah ada yang tidak hadir? Apakah ada yang sakit? Ya, nanti yang Ibu panggil diangkat tangannya ya, Nan. Ya, Bu. Agus Wahono ada? Nggak hadir, Bu. Oh, apa keterangannya Agus Wahono hari ini, Nak? Nggak ada kabar, Bu. Waduh, Alfa berarti Nak ya. Berikutnya Liza Yeniarti ada? Hadir, Bu. Silkiam ada? Hadir Bu. Rita Yani ada? Saya nih. Kita ngelamun. Oh, ada. Kita ngelamun, Bu. Jangan ngelamun ya, Nak. Dengarkan Ibu dulu ya, Nak. Dendi ada? Dendi. Jadi, Ngelamun, Bu Bu. manggil, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Dendi. Berikutnya Peta Murni ada? Bu. Baik, selanjutnya setelah Ibu absen, mungkin ada beberapa teman kalian yang tidak hadir. Mungkin ada yang sakit, kita doakan bersama. Jika ada teman-teman kita yang sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, sebelum memulai materi hari ini ya, materi hari ini kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Tetapi sebelum memulai pembelajaran ini, Ibu akan menilai sejauh mana pengetahuan awal Ananda tentang iman kepada qada dan qadar. Untuk itu, Ibu akan kirimkan link ya, link Google Form Ananda untuk mengerjakan pretest terkait materi iman kepada qada dan qadar. Silahkan dibuka WA-nya anak-anak, WA grupnya sudah Ibu kirimkan lewat WA grup Ya, Bu. Baik, Bu. Sudah masuk ya, Nak, linknya? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Baik, silahkan dikerjakan. Sudah Bu. Pretestnya Ibu beri waktu 3 menit ya, Nak? Ya Ibu. Ya, Ya, silahkan Bu. dikerjakan. Ini tidak mempengaruhi nilai kan, Bu? Ibu mana? Tidak, Nak, tidak. Lanjut Ibu ada. Tidak, Nak, tidak mempengaruhi Ica. Ica ya itu ya? Iya, Bu. Tidak, Ibu hanya ingin tahu sejauh mana pengetahuan awal Ananda mengenai materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ya. Oke, Bu. Baik. Sudah, Nak? Udah, Bu. Udah selesai. Baik, coba Selesai, Ibu Bu. lihat. Coba Ibu lihat dulu. Oh ya, sudah ada beberapa yang masuk, ada juga yang belum selesai. Dilihat dari nilainya, ada beberapa yang sudah bagus, ada juga beberapa yang masih di bawah nilainya. Tidak apa-apa, karena memang belum diberi materi yang berkaitan dengan soal yang Ibu berikan. Tidak apa-apa, mudah-mudahan nanti setelah diberikan materi tersebut, Anda akan lebih paham dan mengerti apa yang dimaksud dengan iman kepada qada dan qadar. Begitu ya anak-anak? Ya Ibu. Ya, Bu. Baik. Selanjutnya, kita akan mulai. Ya, coba untuk lebih semangat lagi, Ibu buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Semangat ya. Kemudian materi hari ini yaitu iman kepada qada dan qadar ya. Adapun KD kita hari ini 3.4 menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Sedangkan KD yang 4.4 yaitu menyajikan kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Jadi anak-anak harus tahu tujuan mempelajari materi kita hari ini adalah untuk yang pertama menganalisis makna beriman kepada qada dan qadar, yang kedua mengidentifikasi tanda-tanda beriman kepada qada dan qadar, kemudian yang ketiga menemukan dalil-dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar ya. Itu ya Nanda? Ya Ibu. Oke, dan tujuan pembelajaran yang harus tercapai untuk pembelajaran kita pada hari ini ya. Baik Ananda.
Ada pertanyaan? Tak, Bu. Lanjut, Bu. Ya, lanjut. Lanjut. Eh, Selanjutnya, sebelum Ibu sampaikan materi itu tadi, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Tidak, Bu. Ya, Lanjut, Bu. lanjut. Baik. Baik, pengertian iman kepada qada dan qadar ya. Kita bahas pengertian iman kepada qada dan qadar. Ya, qada dan qadar sering sekali disebut sebagai takdir. Ada yang menyebutnya sama, qada dan qadar itu sama, atau keduanya disebut dengan takdir. Sedangkan dalam bahasa Arab sebenarnya qada ya, qada itu berarti ketetapan, ketentuan atau ukuran ya. Sedangkan menurut istilah ketetapan Allah yang tercatat di Lauh Mahfuz sejak zaman azali ya. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Kemudian pengertian qadar ya, qadar kalau dalam bahasa Arab berarti qadrun, qadaro ya, dari huruf qaf, da dan ro ya, yang artinya ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang sudah terwujud ya. Itu tadi pengertian qada dan qadar. Selanjutnya ada tanda-tanda ya, tanda-tanda yang menunjukkan seseorang itu beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama tanda-tandanya adalah memiliki kesadaran yang tinggi dalam menyadari dan menerima kenyataan hidup, kemudian menerima segala sesuatu situasi dengan penuh kesabaran, senantiasa berusaha dan tidak menyerah, dan yang terakhir memiliki sikap optimis dan pantang menyerah. Kemudian selain dari pengertian, selain dari tanda-tanda, berikutnya adalah dalil ya, dalil tentang beriman kepada qada dan qadar ya. Bisa dilihat Ananda dalil tentang beriman kepada qada dan qadar ini? Bisa, Bu. Ya, Bu. Nah, baik, karena Ananda bisa melihatnya, kita lanjutkan ya. Berikutnya ini adalah dalil yang kedua ya, yang terkait dengan qada dan qadar. Kemudian setelah mempelajari materi ini, Ananda akan Ibu bagi kelompok ya. Jadi pembelajaran kita hari ini akan Ibu bagi kelompok. Akan Ibu bacakan kelompoknya ya, Ananda. Untuk kelompok 1, Agus Wahono, Liza, Anissa, Delvia, Kuryatul, dan Yostia. Didengarkan itu pembagian kelompoknya, Dengar, Bu. anak-anak? Dengar, Bu. Yang kedua, kelompok yang kedua, Yuliana, Rahmi, Itmansa, Deni, Filkia, kemudian Peta Murni, dan Gusmeli. Dengarin ya. Kemudian yang Ya, Bu. kelompok yang ketiga, Rois Junaidi, M. Sahlan, Dendi, Ririn, dan Ritayani. Sudah terbagi ya? Sudah terbagi semua kelompoknya? Sudah, Bu. Bu. Ada yang sudah disebutkan namanya ya, Nanda? Ya, Bu. Baik. Nanti Ibu akan menampilkan sebuah film pendek. Jadi silahkan temukan permasalahan yang ada di dalam film pendek tersebut. Kemudian silahkan ditemukan permasalahannya. Kemudian silahkan dianalisis. Terakhir, nanti Ibu akan meminta salah satu dari kelompok tersebut untuk mempresentasikannya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ya, baik. Sebelum itu, sebelum kita mulai diskusi, sepertinya anak-anak ini ada yang tidak duduk di tempatnya, ada yang melihat ke kanan, ada yang melihat ke kiri. Baik, Ibu akan memberikan ice breaking supaya anak-anak tetap fokus kepada pelajarannya, oke? Oke, Bu. Bu. Ayo diikuti anak-anak. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Seru ya, Bu ya. Banget nih. Tangan diputar,
Ibu terputar. Aduh, masih pendek yang pendeknya. Baik, karena pertemuan kita hari ini terbatas, jadi kita cukupkan dulu ice breakingnya ya anak-anak. Nanti di pertemuan berikutnya kita cari lagi ice breaking yang lebih memacu kita untuk semangat belajar ya. Ya, Baik, Bu. jangan lupa tugasnya tadi silahkan berkelompok menurut kelompok yang sudah Ibu bagikan tadi, kemudian silahkan musyawarah di kelompoknya, dan jangan lupa dalam diskusi tersebut tetap ada penilaian ya. Jadi Ibu akan menilai siapa yang aktif, siapa yang bekerja sama, siapa yang nanti berani menyampaikan pendapatnya dan sebagainya. Baik. Bu, eh, boleh izin sebelum- sebentar, Bu. ya. Peta itu ya. Fatma, Bu, izin Oh, sebentar Fatma. boleh, Bu? Oh, boleh Fatma. Kenapa izin lagi? Baru juga masuk, Nak. Pak Mas selalu gitu tuh, Bu. Iya, Alasannya baru mahnya masuk. kamu. Enggak, ini batuk, Kakak. Jangan lama-lama tapi ya Fatma, segera bergabung kembali di kelas ya, Nak. Ya, Bu. Baik. Selanjutnya akan Ibu tampilkan ya film pendek yang akan menjadi topik untuk diskusi setelahnya ya. Jadi silahkan diamati, silahkan ditonton, silahkan dicari permasalahan yang ada di dalamnya. Baik, siap anak-anak? Siap, Bu. Itu mangga ya, Bu? Iya, mangga, Nak. Udah busuk. Terus saya buang. Udah busuk nih. Ah, apa-apa. Jual aja, nggak ada yang tahu. Itu Dendi tuh, Bu. Yang Oh, jual iya. mangga busuk itu, Bu. Ah, busuk, betul itu Anissa. Buang, Mas. Kasian gak ada yang beli ya, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Udah azan, sholat zuhur ya. Itu udah azan tuh. Ih, Ririn, diem ge. Biar bisa ke kantin. Asyhadu an la. Buah, Mas, buah, Mas, buah. Enak ya, Mas. Udah nih. Ya, Mas. Masih jual. Saya juga pernah seperti Mas. Jalannya. Baik, sudah selesai tayangan film pendeknya anak-anak ya. Sudah, Ibu. Baik, selanjutnya silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu bagi tadi. Kemudian pembahasannya sama ya, yang dinilai sama yaitu tentang film pendek yang Ibu sampaikan tadi. Silahkan dicari permasalahan apa yang ada di dalamnya, kemudian diberi diidentifikasi permasalahannya, kemudian dicari solusinya, dan terakhir nanti dipresentasikan oleh salah satu anggota kelompoknya. Ya, Ibu beri waktu 10 menit. Silahkan Ananda. Ya, Bu. Sudah selesai? Ya, Ibu. Sebentar lagi, Bu. Bentar lagi, Izin baik. sebentar, Bu. Baik. Bentar ya, Bu. Ya, jangan lama-lama, Rois. Ya, Bu. Fatma tadi sudah kembali belum? Sudah, Bu. Sudah. Oh Ibu. iya, sudah. Kembali ya.
Baik, bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah, Ibu. Baik. Baik, dari kelompok 1, kira-kira siapa yang akan mempresentasikan hasil pengamatan dari film pendek yang Ibu tayangkan tadi? Saya, Bu. Silakan. Fatma ya? Iya, Bu. Oh ya, silakan Fatma, silakan dipresentasikan hasil pengamatan dari film pendek tersebut. Silakan, Nak. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami dari video yang ditayangkan Ibu tadi. Nah, dari pengamatan kami, video tadi adalah 2 orang pedagang yang sama-sama berdagang buah. Nah, dari 2 orang pedagang tadi, ketika azan berkumandang, yang pedagang A itu tetap melaksanakan jual beli karena rasanya sayang kalau ditutup sebab pembeli sedang ramai. Sementara yang pedagang pakai peci tadi, dia mendengarkan azan berkumandang, dia langsung menutup dagangannya, membereskan dagangannya, lalu pergi melaksanakan sholat. Begitu, Bu, dari pengamatan kami tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali presentasi yang sudah disampaikan oleh Ananda Fatma. Coba mungkin ada dari kelompok lain yang akan menanggapi atau menanyakan tentang yang disampaikan Fatma tadi. Saya, Bu. Iya, Yuliana. Ya. Iya, Bu. Saya kelompok 2. Ya, silahkan Yuliana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sudah bersama-sama mengamati video tadi, bahwasanya di dalam video itu ada 2 orang yang sama-sama berusaha sesuai dengan yang berkaitan dengan materi kita hari ini, Bu, bahwasanya takdir seseorang itu tergantung dari usahanya dan tergantung dia menempati waktu, maksudnya sudah bisa memilah waktu mana yang wajib, mana yang harus ditinggalkan terlebih dahulu. 2 pedagang ini, yang satu memang sifatnya untuk berjualan saja dan lupa dengan waktu beribadah kepada Tuhannya. Karena yang kami ketahui, Bu, hubungan itu ada 2. Yang pertama hubungan kepada Allah, yang kedua hubungan sesama manusia. Yang pedagang satu memang mendahulukan hubungannya kepada Allah, lalu dia lanjutkan hubungan dengan manusia, yaitu berdagang kembali. Sedangkan pedagang satu lagi dia memang berhubungan dengan manusia, yaitu dalam berjualan sehingga lupa dengan ibadahnya kepada Allah. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Yuliana yang sudah mempresentasikannya. Baik, karena seluruhnya sudah mempresentasikan dari kelompok 1, 2, dan 3, ya. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan tadi terkait materi iman kepada qada dan qadar, ya, tidak hanya sampai di materi saja, ya, qada dan qadar. Lebih baik lagi ketika Ananda mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi ketika sudah tahu teorinya, maka ada yang lebih baik lagi untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi boleh jadi pekerjaannya sama, boleh jadi apa yang dijual sama, ya, tetapi hasil akhirnya bisa jadi berbeda, ya, karena ketika dalam proses menjalaninya itu berbeda. Yang satu memikirkan dunia saja, yang kedua dia tetap mengingat akhiratnya. Ketika berjualan dia berjualan, ketika datang panggilan untuk melaksanakan sholat dia tidak melupakan Tuhannya, ya, dia tetap melaksanakan sholatnya. Dan terbukti dengan hasil akhirnya
Yang satu tetap berjualan mangga, sedangkan yang satunya sudah sukses, ya, karena dia tidak melupakan Allah ketika dia melakukan pekerjaannya. Ya, baik. Selanjutnya kesimpulan, ya, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Ada yang bisa membacakan atau menyampaikan kesimpulan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, Ananda. Yang saya ambil kesimpulannya panjang-panjang, Bu. Yang pertama, qada, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan qadar itu perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Kadarnya Allah itu juga bisa disebut dengan istilah takdir. Hubungannya tidak dapat dipisahkan dari satu kesatuan. Karena qada diibaratkan rencana, Bu. Kemudian dalilnya banyak, Bu. Salah satunya dalam surat Al-Ahzab ayat 38. Dan juga dalam surat Al-Qamar ayat 49 dan yang lainnya Ibu tampilkan tadi, Bu. Jadi qada dan qadar Allah itu benar adanya. Hal ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis, Bu. Itu kesimpulannya, Bu. Ada teman-teman yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan lagi apa yang disampaikan Cukup, Ibu. Cynthia? Cukup, Ibu. Cukup, baik. Anda sudah paham, ya, sudah bisa menyimpulkan dari materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Kalau tadi di awal Ibu memberikan pretest, ketika sekarang sudah disampaikan materinya, Ibu akan memberikan post-test, ya. Post-testnya untuk mengetahui sejauh mana. Nah, sejauh mana setelah materi hari ini Ibu sampaikan, materi yang Ibu sampaikan ini dipahami oleh Ananda sekalian, ya. Ibu kirim link Google Form-nya di grup WA ya Ananda, silahkan dilihat grup WA-nya. Ada? Sudah ada link yang Ibu kirimkan? Ya. Dari hasil mengerjakan Google Form ini, ya, kalau tadi pretest sekarang post-test, ternyata ada peningkatan, ya. Yang tadi nilainya masih di bawah, sekarang setelah disampaikan materi, pemahamannya lebih baik lagi. Jadi rata-rata nilainya sudah bagus dan sudah baik sekali, ya. Baik, untuk materi selanjutnya silahkan dipelajari di rumah, ya. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah, ya. Hikmah beriman kepada qada dan qadar, ya. Nanti di rumah silahkan dibuka buku pendidikan agama Islamnya untuk dibaca-baca. Selain itu, Ibu juga kirimkan di grup WA itu LKPD untuk Ananda kerjakan di rumah, ya. Jadi yang pertama dibaca materi tentang hikmah iman kepada qada dan qadar. Kemudian yang kedua dikerjakan LKPD-nya. Paham Ananda? Paham, Ibu. Paham, Bu. Paham. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum itu, Ibu minta maaf kalau ada kata-kata atau penyampaian materi Ibu yang kurang berkenan atau kurang jelas sehingga Ananda tidak paham dengan materi apa yang Ibu sampaikan. Ya, baik. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi